tahun 2025. Kalau kita bicara berkaitan dengan dunia usaha, ada beberapa tantangan. Salah satunya yang pastinya akan berdampak pada semua sektor usaha adalah kenaikan PPN. Rencana kenaikan PPN yang pada saat ini masih kita tunggu-tunggu. Kalau khusus di industri kecantikan, tantangannya apa Pak di tahun 2025? Kalau kita ngerasa bahwa tantangan di 2025 ini adalah pertama adalah tentang karena banyaknya kompetitor ya, maka sudah mulai terjadi perang harga. Itu yang satu, ataupun kalau kita dari sisi bedah plastik, kita sekarang menghadapi suatu kondisi yang dimana sangat terbuka perang antar negara mengenai harga. Ya, bahwa sekarang banyak sekali operasi-operasi murah yang dilakukan oleh dokter-dokter di luar negeri. Di Thailand, di Vietnam ya, yang mungkin masih kita pertanyakan tentang legalitas secara kompetensinya. Apakah betul seorang dokter bedah plastik atau bukan. Nah, sehingga ini yang membuat kita merasa bahwa persaingan harga ini mulai menunjukkan kayak yang cukup sengit ya. Ya, dan bukan hanya di dalam negeri aja, tapi di luar negeri pun juga mulai terasa. Strategi perusahaan menghadapi tantangan ini kan karena kan cukup, berarti kan persaingannya sudah di level global begitu, sudah tidak bisa lagi dalam artian dilindungi mekanisme pasarnya oleh Indonesia begitu. Betul. Bagaimana strategi dari manajer? Nah, strategi dari kita adalah yang pasti adalah kita harus melakukan pembenahan diri juga. Kita melakukan evaluasi dan kita melakukan pada dasarnya kadang kita melakukan di bidang jasa, maka kita akan meningkatkan dari kemampuan dokternya, kita meningkatkan secara peralatan ya, ataupun kita juga menyediakan treatment inovasi terbaru kita. Oke. Ini kan kalau kita berkaitan dengan cost, pastinya ada upaya juga dari manajerial untuk menekan operasional begitu. Adakah Pak yang dilakukan supaya untuk mengoptimalkan harga yang dibebankan oleh kepada customer maksud kami? Kalau untuk itu sangat sulit dilakukan karena seperti kita ketahui bahwa bahan-bahan pokok dunia kedokteran ini laser ataupun misalnya bahan-bahan seperti krim dan sebagainya itu justru naik. Jadi sangat sulit untuk kita melakukan adjustment, untuk kita turunkan. Nah, kalau kita kurangin secara kualitas, nanti kualitas juga akan menurun. Dan karena tadi kita bermain di segmen middle up, tentu kualitas akan menjadi suatu poin penting yang harus kita jaga. Sehingga memang kita nggak pernah untuk berniat ataupun punya planning untuk menurunkan tadi ya, penggunaan misalnya bahan baku yang berasal dari USA kita ganti dari Asia, itu tidak ada dalam planning kita. Pelaku usaha sebenarnya membutuhkan dukungan dalam bentuk apa sih Pak dari pemerintah? Sebetulnya yang sangat kita butuhkan sebagai pelaku usaha itu yang pertama adalah dukungan untuk pemudahan masalah perizinan sih Mbak. Ya, kadang-kadang perizinan untuk klinik ini sangat panjang ya, dan kadang-kadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Berarti perizinan konteksnya untuk membuka cabang yang baru? Membuka cabang, betul. Itu satu. Dan yang kedua, sebetulnya kita juga berharap dari pemerintah itu melakukan regulasi yang baik dan tepat untuk permasalahan dokter asing. Dokter asing? Ya, karena kan saat ini regulasi ini masih belum jelas. Karena mulai sekarang kan ada di beberapa kawasan sudah dibuka untuk praktek dokter-dokter asing untuk bisa berpraktek. Nah, mungkin kita perlu regulasi yang jelas, kita perlu juga tahu nih gimana rencana ke depan pemerintah supaya kita klinik juga bisa mengadjust, bisa juga nih maksudnya mungkin bisa berkolaborasi dengan dokter asing untuk melakukan menyelenggarakan klinik estetika di Indonesia. Untuk memperjelas, berarti kehadiran dokter asing ini kalau dari pelaku usaha industri kecantikan berharap keterlibatannya lebih diperluas izinnya, begitu Pak Adan? Iya, maksud saya diberikan gambaran yang jelas ke kita bagaimana ini ke depannya. Soal aturannya ya. Supaya kita tahu nih, bahwa ternyata dokter asing juga boleh berpraktek ini ke depannya. Sehingga kita juga bisa mempersiapkan apakah kita perlu untuk berkolaborasi dengan dokter asing atau tidak. Kalau dilihat dari demand masyarakat, apakah memang ada referensi khusus berkaitan dengan dokter asing? Katakanlah misalnya banyak customer yang kayak, saya mau dokter yang dari luar negeri, atau seperti apa? Yang akhirnya membuat ini menjadi suatu tantangan juga pastinya. Ya mungkin kan kita nggak bisa menghilangkan bahwa orang Indonesia ini sangat suka dengan yang berbau asingnya. Apa-apa, kayak produk dari luar nih. Jadi kayaknya merasa lebih yakin, merasa lebih serak ya Pak. Padahal saat ini kan kita masih belum jelas tentang regulasi. Apakah dokter yang bersangkutan itu bisa mengerti dengan kondisi pasien di Indonesia? Apakah problematiknya itu sama apa enggak?
Apakah kompetensi juga mencukupi untuk mereka melakukan tindakan tersebut? Nah ini yang masih menurut saya masih abu-abu kita lihat. Oke, untuk berharap bahwa dari pemerintah lebih diperjelas begitu ya terkait dengan sumber daya manusia utama di industri kecantikan ini. Lalu tadi Pak Danu kan sempat menyebutkan bahwa pada saat ini industri kecantikan nasional bersaingnya juga dari beberapa negara yang kita bisa sebutkan, katakan tadi yang sudah Anda sebutkan Thailand, kemudian kita tahu bahwa kalau kita bicara soal operasi plastik pasti orang langsung berpikirnya ke Korea Selatan. Apa sih Pak yang menjadi pembeda dari karakter operasi plastik di Indonesia dengan yang mungkin di Thailand atau yang di Korea Selatan? Kenapa akhirnya kalau kita lihat banyak masyarakat yang lebih memilih ke luar negeri dibandingkan melakukan operasi plastik di Indonesia? Karena kan kalau kita lihat dari cost sebenarnya kan di dalam negeri harusnya lebih murah. Karena kita nggak perlu mengeluarkan biaya pesawat, hotel, dan lain sebagainya. Kenapa akhirnya orang masih tetap ke luar negeri? Ya, jadi karena kalau saya lihat karena banyak tadi orang Indonesia tuh lebih suka dengan produk-produk yang berbau asing. Ya. Mereka merasa kalau udah dikerjain di luar negeri kayaknya udah paling-paling bagus. Gengsinya lebih tinggi. Padahal saya selalu sampaikan bahwa tindakan estetika ini juga mempunyai resiko efek samping ataupun komplikasi. Yang mungkin kadang-kadang kalau kita mau komplain, mau apa akan lebih gampang ketika itu dalam satu bahasa. Ya. Nah, kalau secara harga sebetulnya kalau dibandingkan apple to apple, misalnya sama-sama dokter bedah plastik, harga itu nggak beda jauh. Bahkan kita lebih murah. Tetapi kadang-kadang kalau dibandingkan dengan dokter tidak sejenis, itu membedakan bahwa harganya kenapa kok lebih murah. Gitu. Tapi kalau dibandingkan apple to apple, pasti harga kita lebih kompetitif. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, target terdekat dari The Clinic Beauty Philosophy mungkin di tahun 2025 atau mungkin 5 tahun ke depan. Bentuknya mungkin bisa jadi jumlah servis yang dihadirkan atau mungkin cabang, ada beberapa target kah Pak? Ya, kalau untuk kita di 5 tahun ke depan kita berharap The Clinic bisa hadir lebih banyak lagi dengan jumlah mungkin sekitar 20 cabang. 20 cabang. Dan kita juga pengen selalu memberikan treatment-treatment yang up to date. Ya, sehingga pasien tuh nggak perlu keluar lagi, bisa di Indonesia untuk melakukan prosedur tersebut. Ya, jadi nggak perlu jauh-jauh, bisa di Indonesia kita lakukan.